Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema harta hanya titipan sementara. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Maulana, gini, konsep harta nih. Konsep harta itu sebaiknya kita mengambil mencari yang halal saja. Ngapain yang haram? Kan sudah dikasih rezeki. Kenapa mesti harus mencari yang haram? Tapi kita bicara masalah yang haram ini kadang-kadang udah kejadian. Terus apakah kalau udah kejadian kita dapat harta ini yang haram ini bisa disucikan dengan zakat contohnya gitu ya? Atau kita pengen tahu nih, ini sebenarnya harta yang kita dapat nih halal atau haram nih? Katanya kalau haram itu katanya keluarga sering sakit-sakitan. Gimana penjelasannya Ustadz Syam? Oh ya, tapi guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengomentari pertanyaan yang terakhir langsung. Benarkah harta haram itu tanda-tandanya keluarga sering sakit-sakitan? Yang pertama, Nabi Ayyub alaihissalam sakit-sakitan, dan tidak mungkin hartanya Nabi Ayyub alaihissalam itu dari yang haram. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam itu sakit, bahkan sampai hanya tersisa hati dan lisannya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya sangat parah dan tidak diderita oleh orang setelahnya lagi. Maka subhanallah, kalau kita katakan orang yang sakit-sakitan berarti hartanya haram, maka ternyata itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji dari sedikit daripada kelaparan, sedikit daripada kekurangan, sakit jiwa, subhanallah. Maka ternyata memang semua manusia hidup di dunia ini mesti ada sakitnya. Supaya apa? Supaya tidak mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun. Fir'aun dalam riwayat disebutkan tidak sakit, ya, bahkan sehat terus hidupnya. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan, subhanallah. Jadi sakit itu bukan ciri-ciri orang yang memakan harta haram. Karena kalau kita mengatakan kalau harta haram membuat sakit, betapa banyak di luar sana yang mungkin tiap hari mengkonsumsi alkohol, mohon maaf, tiap hari mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan bagi orang yang beriman, namun ternyata hidupnya sehat-sehat saja. Tapi hati-hati, kalau ada orang mengkonsumsi yang haram, maka berbahayanya bagi dirinya. Ketika dia sakit, maka mestinya sebagai orang yang beriman introspeksi diri. Jangan sampai ini memang daripada rezeki yang haram. Cuma kita sebagai orang tidak boleh memvonis orang lain yang sedang sakit bahwa dia gara-gara harta yang haram. Yang kedua, pertanyaan yang pertama kami jawab bahwasanya bagaimana cara membersihkan. Kalau sudah terlanjur nih, ternyata rezeki kita ada sesuatu yang haram di sana atau tercampur dari sesuatu yang haram, maka yang pertama bertaubatlah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah ingatkan cara taubatnya bagi mereka yang memakan yang haram, alias salah satu contohnya adalah mengkonsumsi sesuatu dari riba. Maka Allah katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan sisa-sisa riba. Maka orang yang ingin membersihkan hartanya dari yang haram, berhenti dulu melakukan yang haram. Tidak mungkin dia bisa membersihkan sisa harta yang haram kalau dia tidak berhenti daripada melakukan hal tersebut. Dia mau berhenti daripada yang haram, ya udah kalau gitu saya sedekahin aja yang haram. Tapi pekerjaannya tetap yang itu-itu aja, tetap nipu orang, tetap menzalimi orang, maka tidak berlaku baginya membersihkan harta yang haram kalau dia tetap melakukan yang haram. Yang pertama, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa disumbangkan, disedekahkan daripada fasum-fasum yang ada. Misal masjid lagi membutuhkan tempat wudhu, tandas, toilet, maka disumbangkan kepada hal-hal tersebut. Dan hati-hatilah jangan sampai masuk ke dalam perut, karena kalau sudah masuk ke dalam perut bisa tercampur dengan darah dan daging, dan itu bisa membuat kita terhalang doanya. Wallahu ta'ala. Lagi pula kelihatan kok sebenarnya ya kan pada saat memperolehan itu yang halal apa yang haram. Aduh, ya kan? subhanallah. Kenapa lagi? Mana uang belanja? Hah? Kalau uang belanja tiba-tiba begini doang, kurang, udah kurang, dipotong lagi. Kenapa jadi begini sih? Ini maksudnya inilah apa? yang
Ini yang dilakukan ibu-ibu di rumah. Saya kira Ustaz lagi curhat. Enggak. Oh, jadi emang suka gitu. Maksudnya ya namanya uang belanja ini kadang suka jadi perdebatan antara istri kepada suaminya. Sebenarnya berapa sih ukurannya ya? Nah, kita pengen tahu juga. Dan gara-gara ini nih, Mon, izin nih Ustadz AR nih. Banyak suami istri gara-gara masalah fulus atau masalah perekonomian, ini bisa jadi mengakibatkan perceraian. Jadi berapa sebenarnya standar untuk memberi uang belanja kepada istri? Kita bahas. Oh ya sekarang Kita bahas sekarang ya. Duduk yuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bagaimana sih sebenarnya tentang nafkah bagi istri atau pasangan yang diatur oleh agama Islam ini? Masya Allah, tabarakar rahman. Islam ini luar biasa membahas sedetail mungkin semua perkara hidup termasuk rumah tangga. Nah, ada satu ketika di mana seorang Hindun datang kepada Rasulullah SAW dan Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana solusi dari apa yang dia sedang alami. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tina min malihi ma yakfina. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan tuh bakhil, koret, medit, buntut gasir gitu ya. Buntut gasir tahu nggak? Buntut gasir. Ini belakangnya ada garis segini. Buntut gasir, gasiran namanya. Nah, dia tidak memberikan apa yang cukup buat kami dan anak-anak katanya. Apakah kami boleh mengambil dari hartanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki min malihi bil ma'ruf. Ambillah olehmu dari harta Abu Sufyan yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalimat ma'ruf inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan Ustadz Maulana, Bang Fadli tadi. Kalimat ma'ruf, kata para ulama mengatakan, ma yata'araf alaihin nas. Yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang dan itu kadarnya bisa beda-beda. Betul. Ustadz Maulana, Bang Fadli, Ustadz Syam, itu mungkin tidak sama dengan saya. Tidak sama. Mungkin kalau Ustadz kalau saya semua uang saya kasih ke istri. Kan lebih berat. Lebih berat. Kalau dia standarnya semua hartanya habis. Habis. Dia nggak bawa apa-apa. Dia semua selalu minta. Dia minta sama temennya lagi. Saya banget. Nah, itu dia. Jadi saya katakan beda-beda. Itulah yang disebut dengan urf. Ma yata'aruf alaihin nas, itu yang menjadi kebiasaan orang. Dan kalau itu menjadi tolak ukur, maka ada sebuah kaidah di dalam ilmu qawaidul fiqhiyah yang mengatakan al-'adatu muhakkamatun. Apa itu yang dimaksud dengan adatun muhakkamah? Yaitu kebiasaan yang bisa menjadi standar hukum dalam agama ini. Misalkan, orang yang hidup di Saudi tidak sama dengan yang hidup di Amerika. Yang hidup di Australia tidak sama kebutuhannya dengan di Indonesia. Karenanya tidak ada standar maksimum dan minimum. Hanya memang, kalau saya tidak salah baca, saya pernah membaca sebuah statement yang dikeluarkan oleh Baznas lewat pusat kajian strategisnya yang disebut dengan haddul kifayah. Apa itu haddul kifayah? Itu batas minimum seseorang bisa hidup dengan cara yang layak lah gitu kira-kira, bisa bertahan. Nah, ini juga harus disesuaikan. Misalkan untuk kadar di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan kota-kota besar mungkin tidak sama dengan yang di di desa di kampung. UMR, UMP kan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin saja hasil dari sebuah ijtihad. Artinya pemikiran, kemudian coba telaah apa yang menjadi masukan dari Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Berapa sih kecukupan seseorang untuk bisa hidup layaknya normal lah gitu ya. Orang hidup di tempat tersebut. Nah, ini dikeluarkan dan dirilis secara resmi misalkan seperti itu. Itulah makanya ada UMR, ada UMP dan sebagainya. Nah, di Baznas tadi itu yang saya katakan dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis, itu ada haddul kifayah. Dan di Malaysia pun demikian, dikeluarkan berapa haddul kifayah seseorang untuk bisa hidup layaknya orang pada umumnya. Tapi kan kalau tadi mengikuti apa yang dikatakan Ustadz Maulana, kalau dikatakan saya kurang. Nah, ini tadi Ustadz Maulana katakan konsepnya ada zuhud gitu ya, ada wara, ada syukur, ada ridha. Jangan-jangan kalau cara pandang kita serba kekurangan, yang miskin itu bukan miskin harta, tapi miskin adalah miskin secara akhlak dan moralitas. Itulah makanya kenapa kita temukan atau kita baca dan kita dengar ada orang yang sudah kaya, berkecukupan, tapi masih saja dia korupsi. Yang miskin berarti bukan hartanya, tapi miskin akhlaknya, miskin moralitasnya. Jadi kalau tidak berkecukupan, itu tadi diajarkan doanya oleh Ustaz Syam juga.
agar kita dicukupkan oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Yang penting cukup, Bang. Bener. Beli rumah Cukup. beli Tapi mobil bener, cukup. saya setuju kata-kata Ustadz. Kebanyakan laki-laki, mohon maaf ya buat Iya. para ibu-ibu yang ada di rumah, itu korupsi karena apa? Karena istri dia terlalu banyak menuntut. Alhamdulillah min zalik. Nah, suami yang baik adalah suami yang tidak pelit kepada istrinya, tapi Betul. istri yang baik juga istri yang tidak banyak menuntut kepada suaminya. Kan Quotes begitu hari ini. kan? Izin Quotes Anda catat hari nanti. hari ini. ya? Anda catat. Catat. Status Oh, hari oke. ini. Kalau gitu sekarang kita lanjut. Asik. Kita lanjut. Kita masuk dulu. Ini kan banyak pertanyaan masuk. Ya. Sebenarnya kalau banyak pertanyaan kita buka dulu Oh iya. sesi tanya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nih pertanyaannya singkat kok. Coba bacain Ustadz. Coba. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz. Kayaknya lebih enak. Enak Iya kan? juga enak. Makanya besok kacamata. Bagaimana menghadapi orang yang sengaja deketin kita karena harta? Lebih baik cara menghindarinya seperti apa sih? Oh, enak kan? Wih, kayaknya ketagihan. Balikin dong. Kita jawab. Ustaz Syam, jawab singkat Ustaz Syam. Ini Jin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbahagialah yang pertama. Berarti kalau ada orang yang mendekati kita karena harta, maka berbahagialah. Berarti orang itu menganggap kita punya harta. Berarti orang itu menganggap kita bukan orang pelit. Betul. Karena tidak ada satupun manusia yang ingin dekat-dekat dengan orang pelit. Tidak ada satupun manusia normal yang ingin dekat-dekat dengan orang yang kikir. Tidak ada yang mau. Semua kita mau dekat bergaul dengan orang yang dermawan. Semua kita mau bergaul dengan orang yang baik akhlaknya, orang yang ringan tangannya untuk bersedekah, bukan ringan tangan untuk menyiksa menzalimi, tapi ringan tangannya dalam bersedekah, beramal. Kita ingin dekat dengan orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mendekati kita dalam hal mungkin ini orang adalah karena mendekati harta, apa yang harus dilakukan? Satu, pertama, husnudzon terlebih dahulu. Baik sangka terlebih dahulu. Jangan sampai kita aja yang ngerasa seperti itu. Jangan sampai kita aja yang terlalu suudzon terhadap orang lain padahal dia memang ingin bergaul dengan kita. Maka kalau ngasih orang jangan cuma ngasih harta, tapi ngasih juga ilmu kepadanya, pemahaman kepadanya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika didekati orang seperti ini, bagaimana cara menghadapinya agar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan karena sedekah. Kalau memang ternyata dilihat, oh, Ustaz saya sudah berusaha husnudzon tapi ternyata memang kayaknya dia mau minta-minta ini. Ya, husnudzon kepada Allah dengan seperti apa? Niatkan itu sedekah, bahwa ini orang tidak mungkin seperti ini kalau memang tidak butuh betul. Mungkin dia dalam keadaan memang dalam terdesak dan memang butuh betul, dan sayalah yang menjadi penyambungnya, perantaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi kalau mau temen tuh harus cari-cari, jangan sampai cari teman yang medit, koret, pelit, sama buntut gasir. Saya udah periksa Nggak ada. gasir. Nggak ada tahu sih yang lubang gitu ya. Itu yang di sini. Oh, yang ada ininya. Itu kalau dipotong tetap ada bekasnya gitu, buntut gasir. Tapi nggak semua orang kayak gitu nih, Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memutuskan menikah, tapi calon mertua saya menghendaki kami untuk menandatangani perjanjian pisah harta. Karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapat restu mereka. Saya dan calon suami sebetulnya tidak ingin membuat perjanjian pisah harta. Yang saya ingin tanyakan, jika perjanjian pisah harta dibuat hanya untuk melindungi perolehan aset sebelum kami menikah, apakah hal tersebut sah? Karena menurut saya, harta setelah menikah adalah milik bersama. Saya sadarkan bahwa harta sebelum menikah adalah kepunyaan masing-masing. Nah, ini mau izin nih Ustadz Ahmad Ridwan, karena zaman sekarang ngetop banget nih. Dia bikin tuh surat perjanjian pisah harta. Jadi kalau misalnya ente macam-macam cerai, udah hartanya masing-masing gitu. Jadi duduk apa berdiri? Berdiri aja deh, ya mau izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada peraturan memang di dalam Islam bahwa, dan ibu-ibu rasanya sepakat ini, hartamu hartaku juga. Buat perempuan. Buat perempuan. Hartaku, ya hartaku gitu ya. Karenanya wajib bagi seorang suami memberikan nafkah bagi istrinya, sebagaimana kisah Hindun tadi. Nah, cuma memang pertanyaan tadi itu menarik karena ini sering kita temukan ya. Bagaimana hukumnya membuat semacam perjanjian di awal agar nanti ini harta masing-masing dan terpisah. Memang di dalam Islam itu harta harus definitif. Harus ketahuan siapa pemiliknya. Betul. Nah, kalau tidak maka nanti akan rancu. Ini yang pertama saya katakan. Yang kedua, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan bahwa orang tua hanya mau memberi izin dan restunya bila mana anaknya mau seperti itu. Mungkin dalam benak saya kita harus husnuzon kepada orang tua ini dalam rangka untuk mengantisipasi kalau memang nanti kita ini salah dalam memberikan definisi ini begini dan itu seterusnya. Betul. Kenapa? Saya katakan begini. Contoh,
harta yang statusnya mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, nanti itu milik mutlak istri. Bahkan orang tuanya tadi nggak boleh cawe-cawe di sana. Apalagi seorang suami bilang, waktu dia mungkin di PHK atau apa, dia deketin, dia colek gini istrinya, dia bilang bininya, mana kemarin gelang yang 2 kilo. Gelang 2 kilo, gimana berat banget. Jalannya geser istrinya. Gitu. Nah, itu nggak boleh kecuali dengan ya hadian maria. Kata Allah Subhanahu wa taala harus dengan keridhaan seorang istri untuk memberinya. Karena itu harta dia. Nggak boleh itu. Makanya maaf gitu, tatkala saya memberikan mahar berupa satu set tafsir kepada istri saya, sekarang saya kalau mau baca itu izin dulu Ustaz. Oh. Izin, karena itu punya dia. Oh, maharnya tafsir ya? Tadinya cuma hafalan Quran, cuma saya tambahin itu gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak boleh sembarangan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti bicara tentang ya cerai itu kan bukan cuma cerai hidup ya, cerai wafat itu juga nanti biar tidak tercampur dalam bab warisan itu penting. Kenapa? Ini harta siapa, ini harta gimana. Makanya di dalam hukum kompilasi hukum Islam KHI disebutkan nanti ada yang disebut dengan istilah harta gonogini. Nah, sebelum nanti dibagi harta itu berupa harta warisan dari mendiang almarhum atau almarhumah, maka dibagi dulu. Ini dalam peraturan kompilasi hukum Islam kita di Indonesia. Kenapa? Karena ada istri yang mungkin tidak bekerja, tapi dia harus diberikan apa? Apresiasinya terhadap kehidupannya sehari-hari di rumah. Nah, itulah makanya bila mana beli rumah, bila mana beli apa tadi, kalau memang istri ada di situ sumbangsi, berapa persenkah, berapa tenorkah? Misalkan dia ambil tenor 10 tahun. Istri membagi ya haknya tadi dengan cara, oke, saya mengangsurnya selama 5 tahun. Maka 5 tahun nih suami, maka tadi saya katakan ada hak istri 5 tahun di sana, atau sepanjang itu 5 kali 12, 60. Tenor milik si istri. Itu di luar dari waris. Di luar dari waris. Jadi keluarin itu dulu. Keluarin dulu itu hak dia. Tapi aneh saran Ji, jangan begitu juga. Masa kasih istri 2 kilo 2 kilo. Ntar istri tangannya gede, suaminya beneran. Oh, istri saya lebih berotot daripada saya masih 2 kilo 2 kilo. Sambil jalan istrinya begini terus. Sebenarnya bisa dititip itu di bank. Oh, di Bang Ridwan. Jangan ketawa-ketawa aja. Apa sih? Boleh ngutang nggak? Boleh. Orang lagi bahas harta, kenapa malah utang? Ini berkaitan sama ikhtiar. Banyak orang yang udah ikhtiar ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, udah segala macam dia lakuin, ternyata nggak dapat. Akhirnya ngutang, boleh nggak? Boleh ngutang nggak? Buat beli itu rumah yang ada kolam renang. Boleh nggak kita ngutang? Apa sih? Mau tahu? Mau. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana ya, tetap bisa Mitinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Buat beli yang ada kolam renangnya itu, mintanya 5 miliar.